semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada pepatah nih yang bilang dikenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Suwarti dengan nomor NPM 202021500222. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali mengenai materi dalam mata kuliah pembelajaran akhlak dan etika. Di dalamnya itu ada beberapa poin atau aspek atau topik yang akan kita bahas. Ada akhlak dengan keutamaannya, ada adab dalam belajar, ada etika dalam beragama, bangsa dan negara, serta bermusyawarah dan demokrasi dalam Islam itu apa aja. Oke, maka dari itu mungkin kita langsung aja nih bahas ke poin-poin atau review materi tersebut langsung saja ya. Ya, langsung aja kita masuk di poin yang ada 2 poin yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai akhlak dan keutamaan serta adab dalam belajar ya. Akhlak dan keutamaan menurut Imam Al-Ghazali merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak atau keutamaannya berupa tindakan dan pola pikir yang dimaksud dari berbagai macam pola hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia serta juga alam sekitarnya. Akhlak dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada akhlak karimah dan akhlak mazmumah. Akhlak karimah merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh dalam akhlak tersebut, yang pertama, sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akhlak mazmumah merupakan salah satu tindakan yang buruk dan harus dihindari setiap manusia di dunia ini. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah dapat mendatangkan mudarat atau keburukan bagi diri sendiri, bahkan untuk orang lain sekitar. Contoh dari akhlak mazmumah yang pertama itu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Dalam keutamaan akhlak ada beberapa poin atau aspek yang harus diingat. Yang pertama itu ada berat ditimbang di akhirat. Jadi bagaimanapun sikap atau perlakuan yang kita lakukan di dunia ini akan dicari beratnya, ditimbang gimana buruk atau baiknya di akhirat nanti. Yang kedua, dicintai Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya yang berakhlak mulia bagi beliau. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang keempat, dijamin rumahnya di surga. Serta ada beberapa dalil dari semua itu yang mencakup bahwa kedudukan akhlak dalam agama sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan sebagai berikut, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua atau materi dan topik kedua mengenai adab dalam belajar. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Ada beberapa poin dalam adab belajar. Yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu, sangat legowo dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bertakwa, berdoa, memohon agar yang belajar kali ini ilmunya dapat bermanfaat bagi diri sendiri bahkan mungkin orang lain. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar, tekun, berniat penuh dalam belajar. Yang keempat, tidak sombong dan pemalu. Ada sebuah dalil bahwa jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, seperti kata Imam Mujahid seperti di bawah ini, yang artinya 2 orang yang tidak belajar ilmu sama dengan orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Yang keenam, menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua, bahkan mungkin menghormati teman-teman sebaya di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh, dapat mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, mempelajari ilmu, kita harus mengamalkan dalam diri kita sendiri atau kehidupan kita sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat terutama. Yang ke-8, berakhlak mulia,
mempunyai akhlak yang baik sesuai syariat dalam Islam, bahwa Rasulullah seperti yang tadi dijelaskan bahwa Allah dan Rasulullah sangat mencintai umat-umatnya yang berakhlak mulia, memiliki sifat santun dan sangat-sangat mulia, sehingga mereka sangat diperuntukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selanjutnya kita bahas ke poin yang keduanya, yaitu yang ketiga dan keempat, yaitu mengenai etika dalam beragama, berbangsa dan bernegara, serta bermusyawarah dan demokrasi di dalam Islam. Kita langsung saja ya. Ya, kita lanjut poin yang ketiga dan keempat, atau materi ketiga dan keempat, yaitu mengenai etika berbangsa, beragama, dan bernegara dalam Islam, merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Ada sebuah dalil yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia dari hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Darqutni. Hadis ini dihasankan oleh Albani di dalam Sahihul Jami nomor 3289. Ada komponen atau poin di dalam etika beragama, berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Islam memerintahkan agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, serta taat pada pemerintah. Yang kedua, Islam mengatur akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Islam memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membela tanah air. Yang keempat, memecahkan persoalan umat dengan jalan bermusyawarah atau mufakat. Sehingga secara garis besar atau dapat disimpulkan, etika dalam beragama, berbangsa dan bernegara meliputi menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, itu yang paling penting, dan mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan ya bagi umat dan warga negara di dalam suatu negara tersebut. Lalu topik yang keempat atau yang terakhir ini mengenai musyawarah serta demokrasi di dalam Islam. Musyawarah sendiri merupakan pengambilan atau mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran dalam Al-Quran dengan segala sesuatu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk dari Allah yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk demokrasi di dalam Islam merupakan ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan atau syurah, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan semacam seperti itu atau sama seperti hal tersebut. Ada juga nih dalil mereka yang mendukung sistem tersebut atau sebuah demokrasi pada surat Asy-Syura ayat 42-38, yakni dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Etika dalam demokrasi atau berbangsa, beragama dan bernegara, ada beberapa poin atau aspek. Yang pertama, bermusyawarah merupakan prinsip menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau beberapa golongan. Jadi bermusyawarah itu untuk menentukan kepentingan umum. Kita harus menentukan atau mementingkan, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua atau poin yang kedua, adil. Kita harus adil dalam mengambil keputusan, menegak hukum di berbagai sektor kehidupan atau bidang sehingga berjalan adil dalam mengambil keputusan dan bijaksana bagi semua orang atau warga negaranya. Yang ketiga itu ada memenuhi kepercayaan atau amanah. Seorang yang amanah diberi kepercayaan
yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat bermusyawarah atau dalam forum diskusi secara mufakat tersebut. Yang keempat, bertanggung jawab. Seperti halnya dengan amanah, seseorang yang diberikan kepercayaan wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang lain pun di depan orang lainnya dan yang mempercayakannya. Lalu yang kelima, kebebasan. Kebebasan ini juga merupakan poin yang sangat-sangat penting dan harus diingat bahwasannya jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali atau batas sehingga merugikan lingkungan sekitar yang kita gunakan atau kita lakukan di dalam bermusyawarah atau demokrasi tersebut ya. Lalu ada dalil tentang atau mengenai bermusyawarah dari surat Ali Imran, merupakan surah ketiga dalam Al-Quran yang berjumlah 200 ayat ini. Dalam ayat ke-159 yang menjelaskan salah satu konsep bermusyawarah oleh Rasulullah SAW yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan hal itu. Kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, akan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Hadis Quran surat Ali Imran ayat 159. Oke, kurang lebihnya dari materi atau topik-topik yang telah tadi kita bahas 4 itu ada keutamaan akhlak, serta adab dalam belajar, etika dalam berbangsa bernegara, serta bermusyawarah dan demokrasi dapat kita simpan dan pelajari dalam kehidupan masing-masing, kita amalkan. Semoga apa yang saya jelaskan atau review dapat dimengerti, baik buruknya dapat diberi pengertian. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf jika tutur atau perbuatan dan kata saya kurang baik. Yang baik ditinggal, yang buruk diamalkan dan disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.